Pernah gak sih kalian kepikiran kalau sebuah perusahaan beli barang tapi belum bayar, itu dicatatnya gimana ya? Atau ketika perusahaan sudah jual produk tapi uangnya belum masuk, apakah langsung dianggap dapat uang? Nah, ternyata semua itu ada proses pencatatannya loh. Wow! Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami. Perkenalkan, aku Naufal bersama Arfian dan juga Ramzi. Kali ini kita akan membahas tentang proses bisnis financial accounting, khususnya accounts payable atau AP dan accounts receivable atau AR. Langsung aja kita masuk ke videonya. Coba bayangkan, kalian lagi pesan makanan online. Makanannya udah datang nih, sudah kalian nikmatin juga, tapi bayarnya nanti gitu di akhir bulan. Nah, kurang lebih konsep seperti itu tuh mirip kayak account payable, teman-teman. Jadi, account payable atau AP adalah utang perusahaan kepada vendor atau pemasok. AP muncul ketika perusahaan membeli barang atau jasa, menerima tagihan atau invoice, tetapi belum melakukan pembayaran. Contohnya, misalkan ada sebuah perusahaan menyewa gedung gitu dengan biaya 20 juta per bulan. Nah, tagihannya udah diterima gitu dari pemilik gedung, tapi pembayarannya belum dilakukan. Nah, karena masih ada kewajiban yang harus dibayar, maka transaksi tersebut dicatat sebagai account payable atau utang usaha. Oh my god! Nah, singkatnya, apa yang menunjukkan berapa banyak utang yang masih menunggu giliran dibayar. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih perjalanan sebuah utang sampai akhirnya lunas? Nah, prosesnya ternyata cukup terstruktur nih teman-teman. Pertama, vendor itu mengirimkan invoice kepada perusahaan. Kedua, invoice tersebut nanti akan diperiksa dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah itu, invoice diposting ke dalam sistem SAP sehingga transaksi resmi tercatat. Kemudian, sistem akan mencatat adanya utang kepada vendor dan selanjutnya perusahaan melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan terakhir, dilakukan proses clearing atau penutupan utang sehingga statusnya menjadi lunas. Wow. Nah, setelah tahu alurnya, sekarang kita lihat nih bagaimana transaksi ini dicatat dalam akuntansi bersama Arfian. Nah, terima kasih Naufal untuk penjelasan sebelumnya. Kalau tadi kita itu sudah melihat alurnya, sekarang saatnya kita melihat jejak digital transaksi tersebut dalam akuntansi. Saat invoice itu diterima, perusahaan harus mencatat beban sewa di debit dan utang usaha di kredit. Lalu ketika pembayaran dilakukan, perusahaan itu harus mencatat utang usaha di debit dan kas atau bank di kredit. Lalu selanjutnya, apa sih itu AR? Kalau AP adalah cerita tentang perusahaan yang berutang, sekarang kita beralih ke sisi yang lebih menyenangkan. Karena kali ini perusahaan itu justru menunggu uang masuk. Inilah yang disebut sebagai accounts receivable atau AR. AR adalah piutang perusahaan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya ini ada proses bisnis AR. Yang pertama, perusahaan harus membuat invoice kepada pelanggan. Setelah itu, sistem mencatat adanya piutang usaha. Kemudian, perusahaan itu menunggu pembayaran dari pelanggan. Ketika pelanggan melakukan pembayaran, uang masuk ke rekening perusahaan. Dan terakhir, piutang tersebut ditutup melalui proses clearing sehingga transaksi dianggap selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jurnal dari accounts receivable. Saat invoice dibuat kepada pelanggan, piutang usaha di debit, sedangkan pendapatan di kredit. Dan saat pelanggan membayar, kas atau bank itu di debit, sedangkan piutang usaha di kredit. Yang pertama itu accounts payable. Jadi, accounts payable ini berkaitan dengan pembayaran kepada vendor dan menghasilkan arus kas keluar. Sedangkan accounts receivable berkaitan dengan pelanggan dan menghasilkan arus kas masuk ketika pembayaran diterima. Jadi, kalau disederhanakan, accounts payable itu utang, yang mana perusahaan harus membayar uang. Sedangkan kalau accounts receivable itu dia piutang, yang mana perusahaan akan menerima uang. Wow. Nah, teman-teman,
Sekarang kita sudah memahami apa itu accounts payable, accounts receivable, bagaimana proses bisnisnya, jurnal yang digunakan, hingga perbedaan keduanya. Saya Ramzi bersama Naufal dan juga Arfian mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.